Di dunia dengan tatanan baru, sebagian manusia membangkitkan kemampuan superhuman yang dikenal dengan player. Mereka bertarung untuk menaklukkan tower yang tiba-tiba muncul. Aku adalah player level 1 terkuat di dunia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Gi-gyu berhadapan dengan kondisi Yobin dan Hye-seok yang hendak dijadikan ego. Sojung lalu datang membantu. Gi-gyu memilih untuk menyelamatkan Yobin sendiri dan masuk ke dalam wadah Yobin. Di sisi lain, L kehilangan kendali dan mulai korup. Pertarungan antar ego tak terelakkan. Gi-gyu yang masih di dalam wadah Shin Yobin terbawa perasaan. Sepertinya aku melupakan sesuatu. Yobin hanya tersenyum. Kamu tidak mungkin melupakan sesuatu, santaikanlah saja dirimu. Gi-gyu dalam hatinya bilang, damai sekali, entah kapan terakhir kali aku merasa senyaman ini. Yobin bilang, kamu sudah berjuang keras dan itu benar-benar sulit. Gi-gyu berpikir, benar, ada banyak musuh yang muncul, belum lagi masa lalu yang bahkan tidak aku ketahui, sampai orang yang sangat kuat tergantung pada aku. Gi-gyu berkata, padahal aku hanya ingin hidup bahagia bersama keluarga aku. Yobin menjawab, semuanya akan baik-baik saja Gi-gyu Oppa. Kamu bisa melupakan semua itu sekarang. Tinggallah di sini bersamaku untuk selamanya. Gi-gyu larut dalam ketenangan. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara, Master. Gi-gyu langsung bangkit. Barusan itu suara L. Aku ingat alasanku ada di sini. Yobin heran, kenapa kau begitu? Tidur saja lagi. Gi-gyu langsung mencekik Yobin. Cukup main-mainnya Asmodeus, bukan sisa-sisa Asmodeus. Kemudian Asmodeus menampakkan wajahnya. Ketahuan juga, seperti katamu, aku sisa-sisa Asmodeus. Tapi apa kau akan membunuhku? Kalau kau melakukan itu, wanita ini juga akan mati. Apa kau bisa melakukannya? Gi-gyu menyela. Diam, aku akan menghancurkan dirimu dan menyelamatkan Yobin. Gi-gyu mengeluarkan Chaos. Aku akan kembali dengan yang lainnya. Asmodeus menyadari sesuatu, kekuatan itu dari sebelumnya yang berhasil menarik keluar dari tubuh wanita ini, kekuatan yang tak bisa dihentikan. Sementara itu di dalam tower, pertarungan antar ego mereda. Sojung bilang, L, akhirnya kau sudah sadarkan diri. L berusaha untuk tenang melihat kondisi Gi-gyu. Rui bilang, saat ini Master sedang berjalan di jalan setipis benang. Kalaupun kita semua bekerja sama untuk membantu, kekuatannya masih takkan cukup. Kalian paham maksudku bukan? Saat ini kau hanyalah beban bagi Master. L tersentak mendengar itu. Rui dalam hatinya bilang, setidaknya kau sudah sadar sekarang. Sojung mendekat dan bilang, El, bagaimana perasaanmu sekarang? Juga bagaimana kondisi muridku? Rui menjawab, sepertinya berjalan mulus, tapi dia masih sedikit ceroboh mengatasi Chaos. Tapi Master sudah mulai terbiasa dengannya. Kalau begini terus situasinya akan berjalan lebih mulus dari dugaan kita. Tapi di sana Gi-gyu mulai kesakitan. Rui dan yang lainnya panik. Master, apa yang terjadi? Kenapa dia hilang kendali atas Chaos? Rui menyadari sesuatu. Selama ini kita telah sepenuhnya ditipu. Saat ini Master sedang dikendalikan oleh Jupiter. Semua yang mendengar itu hanya bisa pasrah. Rui bilang lagi, aku salah kaprah. Aku memiliki keraguan atas kerjasamanya dengan Master. Tapi aku lengah karena manifestasi tidak mungkin bisa terjadi tanpa persetujuan Master. L bertanya, bukankah dia sudah kalah dari Master sekali? Ranknya sudah turun, jadi mengapa? Rui menjawab, dia hanyalah terminal. Seharusnya dari awal aku sudah curiga kenapa serpihan Asmodeus masih berada di dalam tubuh Shin Yobin. Seseorang sehebat itu dalam mengendalikan Chaos takkan pernah membuat kesalahan kecil seperti itu. Serpihan itu secara natural tertarik oleh tubuh asli seperti serpihan yang hancur dari tubuhku yang kemudian diserap ke dalam diriku.
Ia memutarbalikkan logika itu dalam pikirannya. Serpihan Asmodeus yang ada di dalam tubuh Shin Yobin digunakan untuk menarik Jupiter yang telah menyerap tubuh aslinya. Kondisi di dalam wadah Shin Yobin, Jupiter hanya tertawa. Kalau begitu Kim Gi-gyu, jadilah anak baik dan berikan kendalinya pada aku. Ia terus menghasut Gi-gyu. El masih panik, lalu kita harus berbuat apa? Rui berkata, aku akan pergi. Aku satu-satunya orang yang dapat menghentikan Jupiter. Kita harus menjebaknya ke dalam wadah yang bukan milik Master, lalu menyegelnya pergi. Aku akan mengambil peran itu. Aku akan menahan Jupiter. Jadi gunakan waktu itu untuk menyegelku atau menghapusku. El dan semuanya tambah panik. El sejenak terdiam. Ia merasa bersalah. El berkata, biar aku yang melakukannya. Aku tidak bisa kembali ke diriku yang sebelumnya lagi. Aku hanya kuat karena aku suci. Tapi aku telah kehilangan kesucian itu. Jadi biar aku yang pergi. Sampai akhir hayatku, aku ingin tetap menjadi malaikat. Agar aku tetap menjadi pelayan Master. Rui sejenak terdiam. Ia bilang, baiklah kalau begitu, berusahalah yang terbaik. Kondisi di dalam wadah Gi-gyu. Ia sedang terbelenggu oleh rantai. Saat ia membuka mata, ia heran. Rantai-rantai ini jadi begitu. Aku telah dimakan oleh Jupiter. Jupiter dengan wujud berbeda lalu muncul di hadapan Gi-gyu. Benar Kim Gi-gyu, tapi jangan khawatir. Aku akan mengabulkan segala keinginanmu. Aku akan memenggal kepala Andras, Hasongso, mereka semua dan membiarkanmu mendengar teriakan kesakitan dari Will Iron. Duduk manis dan saksikan semua itu akan menjadi milikmu. Jupiter lalu menghilang. Gi-gyu mencoba untuk melawan. Aku bahkan tidak bisa bergerak. Rantai-rantai ini juga menahan mana aku. Apa aku akan berakhir disegel seperti ini? Di dalam tower Gi-gyu, mereka bersiap-siap. Rui bilang, El ingat baik-baik, tidak seperti Master. Kau tidak bisa mewujudkan dirimu di dalam wadah orang lain. Itu akan lebih seperti inkarnasi daripada dirimu sendiri. Jadi kau akan menjadi inkarnasi dari Shin Yobin. Dan setelah mengalahkan Jupiter, pastikan untuk menariknya ke dalam tubuhmu. Kau mengerti bukan? El hanya terdiam. Rui bilang lagi, kau yang memegang peran paling penting meski kami juga akan membantumu. Paling tidak kita harus menyelamatkan Master. El menjawab, aku paham itu. Rui berkata, bagus, kurasa kau lebih memahami tentang ini. Mari kita mulai, jangan mengulangi tindakan bodohmu kali ini. Tak lama kemudian energi dari El muncul di hadapan Gi-gyu yang dirantai. Master. Di dalam wadah Shin Yobin, Jupiter berhasil menarik jiwa dari Asmodeus. Jupiter bilang, kerepotan hanya tidak bisa melakukan sesuatu yang semudah ini. Kurasa mengambil alih tubuh ini adalah keputusan yang tepat. Sekarang saatnya kembali ke tubuh asli. Kemudian ia heran. Karena Yobin bangkit kembali, Yobin mengeluarkan aura hitam. Ia langsung memberi serangan yang bisa langsung dihindari oleh Jupiter. Apa-apaan ini? Tunggu, dia bukan Shin Yobin, kau Mikael. Jupiter tertawa. Jadi begitu, datang untuk Kim Gi-gyu. Jupiter memberi tendangan yang bisa dihindari El. Tampaknya dari dunia nyata menyadari situasi yang terjadi. Aku kira egonya juga akan tunduk selama aku mendapatkan tubuhnya. Kurasa aku salah perhitungan. El siap memberi pukulan. Jupiter dengan pergerakan cepatnya berhasil menghindar. 1-2 pukulan diberikan. 1 tendangan keras dilancarkan. El terpental jauh. Jupiter bilang, dari mana datangnya kepercayaan dirimu sampai berani menyerangku? Padahal Kim Gi-gyu saja tidak mampu. Kurasa tidak perlu banyak bicara. Aku mendapatkan informasi tambahan berkatmu. Jupiter mengeluarkan Chaos. Aku rasa aku harus memberi kalian pelajaran. Ia siap menyerang Yobin. Jangan khawatir, rasa sakitnya hanya sebentar saja. El hanya bisa pasrah.
Dan yang terjadi selanjutnya, saat El membuka mata, Jupiter menahan tangannya sendiri. El menyadari sesuatu. Master, Jupiter mulai heran. Kenapa ini? Harusnya dia tersegel. Kenapa kesadarannya masih ada? Gigyu mencoba mengambil kembali jiwanya. Jupiter heran. Apa ini? Kenapa Chaos tidak terkendali? Tidak mungkin, ini kekuatanku. Kemudian energi Chaos keluar tak terkendali. Chaos menyelimuti tubuh Jupiter. Kemudian saat Jupiter membuka mata, ia heran. Tempat ini terdengar suara. Balas dendam masa lalu, tanggung jawab dan hubungan, semua itu adalah urusan yang harus aku tangani sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil apapun dariku. Gigyu berhasil melepaskan rantai tersebut. Jupiter heran. Mustahil, kau melepas dari segelnya dengan kekuatanmu sendiri. Itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana ampas sepertimu bisa melakukan itu? Gigyu menjawab, berisik sekali. Rantai itu kemudian membelenggu Jupiter. Gigyu kini bisa mengendalikan rantai tersebut. Jupiter tambah heran. Lilitan rantai tersebut kemudian menyegel tubuh Jupiter. Ia marah. Kim Gigyu, suatu hari nanti aku akan mengambil tubuhmu. Setelah itu Gigyu berhasil mengambil alih jiwa dan kesadarannya. Dan saat ia membuka mata, Gigyu dibuat heran karena kini jiwa El menyatu dengan Shin Yobin. Terlihat sebelah mata mereka berbeda. Opa Master. Gigyu heran, apa ini gabungan dua jiwa? Dari luar, Rui menyadari sesuatu. Sepertinya berhasil. Kekuatan Chaos sudah ditekan. Sojung bilang, itu berarti si malaikat pelayan itu berhasil. Rui berkata, baiklah, langkah selanjutnya menyegel El. Bagaimana dengan Baal? Apa dia juga ikut denganmu ke sini? Sojung menjawab, harusnya dia sedang mengelilingi Eden. Kurasa dia akan segera datang karena aku sudah memanggilnya. Rui mulai persiapan. Ia menghubungi Tuan Huang di dalam workshopnya. Rui berkata, kumpulkan semua pasukan Eden di Menara Gigyu. Ini bukan pertarungan, tapi sedikit berbeda. Kalau tidak bersiap-siap, mungkin semua yang di sini akan musnah. Tapi kemudian, Rui yang melihat El menyadari sesuatu. Tunggu, ini berbeda. Master berhasil membalikkan segalanya. Astaga, dia benar-benar orang yang tidak bisa ditebak. Namun sebaiknya kau segera kembali, bahkan jika kau tak bisa menyelamatkan mereka. El jadi tidak stabil karena merasuki Shin Yobin yang kondisinya juga tidak tahu. Jadi akhir dari mereka sudah jelas kematian. Di dalam wadah Shin Yobin, Shin Yobin bilang, Opa, apa kamu tahu makna dari bunga baby bread? Warna ungunya melambangkan kemurnian, warna merah mudanya melambangkan kebahagiaan, dan warna putihnya adalah kematian. Sama seperti kami bahagia ketika bertemu dengan Opa Master. Karena itu kami mencintaimu. Gigyu sejenak terdiam. Perlahan-lahan kehadiran mereka berdua menghilang. Gigyu teriak, jangan menghilang. Ia memegangnya. Jangan bercanda, aku akan menyelamatkan kalian. Gigyu sejenak berpikir, aku menyadari sesuatu setelah merasakan kekuatan dari rantai segel itu. Kekuatan yang di dalam rantai itu bukan chaos, melainkan kehidupan dan kematian. Kalau tebakanku benar. Gigyu mengeluarkan sesuatu. Suara sistem lalu terdengar. Peringatan, kekuatan tidak diizinkan. Gigyu terus mencoba itu. Mohon gaya, kali ini saja. Cukup sekali ini saja. Sistem berkali-kali muncul. Peringatan kekuatan tak diizinkan. Gigyu tak berhenti hingga sistem itu bereaksi. Kualifikasi Anda diverifikasi. Anda mendapatkan akses sementara atas kekuatan dewa. Sebuah kekuatan menyelimuti tubuh Gigyu. Yobin dan El heran. Opa Master. Gigyu mulai berpikir, ini masih kurang. Kekuatan ini memang sudah di luar nalar. Tapi ini saja masih kurang untuk memperbaiki wadah yang rusak. Aku harus melakukan sekarang menggunakan ego Asmodeus sebagai material.
Gigyu mengeluarkan kor Asmodeus. Jupiter yang melihat itu berkata, "Konyol sekali tiba-tiba membangkitkan itu dalam waktu yang begitu singkat. Power of Order." Hingga pada akhirnya Gigyu sadar kembali. Ia membuka mata dan melihat El dan Yobin selamat. Yobin bilang, "Kamu sudah bangun, Opa." El bilang, "Master, kau benar-benar gila." Terlihat warna rambut El berubah. Rui bilang, "Dia memang benar-benar gila. Serius kau melakukan semua ini?" Sojung bilang, "Memanggil murid benar-benar memberiku tamparan pada diriku sendiri." Gigyu berpikir, jadi begitu, aku benar-benar berhasil menyelamatkan mereka. Rui bilang, "Master, istirahatlah dulu. Maksudku kau masih harus menyelamatkan si nenek itu." Gigyu bangun, "Aku masih bisa." Kemudian Gigyu bingung melihat Brunhat di pangkuannya. Rui mencubit pipi Brunhat. "Apa yang kau lakukan sampai tidur sepulas itu, meski kerjaanmu hanya itu?" Brunhat kesakitan. Suasana sedikit mencair. Gigyu bilang, "Hentikan itu, Rui. Brunhat tidak bisa mewujudkan dirinya tadi, jadi Brunhat memang tidak melakukan apa-apa." Suasana tambah mencair. Gigyu berkata, "Rui, ayo lakukan." Gigyu menarik Rui ke bentuk pedang. Gigyu langsung beranjak dan mendekati Hyesok. Di sana Gigyu menghabisinya. Kanibalisme diaktifkan. Hingga pada akhirnya Hyesok berhasil dibangkitkan menjadi ego. Hyesok terlihat lebih muda. Sekarang ia berbicara dengan Gigyu dan Sojung. "Terima kasih atas semuanya. Aku sedikit memahami tentang ini, tapi ini tetap mengejutkan. Tubuh ini tidak jauh berbeda dari tubuh asliku. Malah energi tubuhku jauh lebih besar dari sebelumnya." Lim Hyesok, ego manusia. Gigyu bilang, "Semuanya berkat Tuan Huang. Syukurlah kau senang." Hyesok bertanya, "Bagaimana kondisi Yobin dan El?" Gigyu menjawab, "Mereka berdua aman. Memang jadi sedikit perubahan. El membuang semua mananya, namun dia mengalihkan semua life itu dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya." Berdasarkan informasi Rui, El satu-satunya malaikat yang melewati masa malaikat jatuh, sedangkan Yobin menerima kekuatan Asmodeus. Karena dia menyerap ego dalam jumlah banyak, dia menjadi manusia setengah ego sekarang. Hyesok hanya tersenyum. "Bagus, tidak disangka situasinya berjalan selancar ini. Aku berhutang budi padamu." Sojung di sampingnya berkata, "Baiklah, kita bicarakan ini lagi nanti. Bukankah waktunya membicarakan tentang pokok pembicaraan, Master?" Gigyu heran, "Barusan kau bilang Master padanya." Hyesok menjawab, "Sudah lama tidak mendengar itu. Lucu mendengarmu manggilku dengan sebutan itu. Dengarkan, aku akan menceritakan semuanya tentang Kronos, Gaia, Kim Sejin, Lee Sujin, tentunya tentang Jupiter, dan cerita tentang siapa dirimu sebenarnya, Kim Gigyu." Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.